Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu, juga berkenan menerangi hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas. Lukas pasal 12 ayat 1. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Itulah firman Tuhan, ya. Lukas 12 ayat 1. Tema kita, jangan ikut-ikutan munafik. Itu temanya. Mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan kemunafikan orang Farisi sama seperti ragi? Karena sifat munafik itu seperti ragi yang gampang menulari dan pada akhirnya merusak karakter orang lain. Sebagai pemimpin agama yang memiliki otoritas, mudah sekali bagi mereka untuk menyalahgunakan otoritas itu dengan menipu para pengikutnya, dan pada akhirnya para pengikut itu pun ikut-ikutan bertindak munafik. Jadi memang hati-hatilah para pemimpin agama, ya, di dalam mengajar. Harus sungguh-sungguh memahami ajarannya, tapi juga menjadi teladan. Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa kemunafikan suatu waktu akan terbongkar. Kalau kita baca ayat 2 sampai ayat yang ketiga, dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang ditutupi oleh manusia akan dibuka oleh Allah. Karena Allah memang melihat sampai ke dalam hati setiap orang. Maka hukuman berat akan menimpa mereka yang karena kemunafikannya menyesatkan orang lain dan menjadikan orang lain itu sama dengan mereka, yaitu sama-sama munafik. Bahkan Yesus dengan keras menyatakan sikap menyesatkan orang lain dari kebenaran itu tidak beda dengan menghujat Roh Kudus. Jikalau kita lihat ayat yang ke-10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus di sini harus dimengerti sebagai menolak pengajaran dari sang sumber atau sang pengajar kebenaran, sehingga memalsukan kebenaran dan pada akhirnya menyesatkan orang lain dengan kebenaran yang palsu tersebut. Nah ini, ya. Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar jangan takut kepada para pemimpin sedemikian yang seolah memiliki kuasa untuk mengucilkan bahkan membunuh mereka. Jikalau kita perhatikan ayat yang keempat, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi jangan takut, dikatakan. Tuhan sendiri yang akan menghakimi mereka. Tuhan sendiri menjanjikan akan melindungi murid-muridnya dari para pemimpin seperti itu. Bahkan akan memberi hikmat pada saatnya untuk menghadapi tuduhan-tuduhan mereka. Perhatikan ayat 11-12. Peringatan Tuhan Yesus ditujukan kepada para murid, berarti juga kepada kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa jadi kita pun tertular kemunafikan orang Farisi yang mementingkan penampilan dan prestise semata-mata. Bisa jadi kita melakukan hal tersebut karena kita takut dikucilkan, atau bahkan mendapat aniaya, atau kita takut tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ingat, bila kita terseret kepada kemunafikan, bukan hanya diri kita yang dirugikan, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita, komunitas kita, persekutuan kita, yang mempercayai kita sebagai murid-murid Tuhan, itu pun bisa akan tersandung jikalau kita hidup di dalam kemunafikan.
Maka bagian ini menjadi penting bahwa Yesus mengajar murid-muridnya supaya tetap hidup di dalam integritas, hidup di dalam kejujuran, menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi saksi, yang tetap hidup di dalam kebenaran dan memberitakan sang kebenaran, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita supaya kita tidak terjebak dalam kemunafikan dan juga tidak ikut-ikutan terhadap kemunafikan. Tetapi kita punya prinsip, kita ikut pada kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran. Kami tidak kompromi dengan dosa. Kami tidak bertindak secara munafik, tetapi kami tetap hidup di dalam ketulusan, di dalam integritas. Supaya dengan demikian, hidup kami berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.